ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah bi'izzatillah wa biqudratillah, kita semua pada malam ini masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah memberikan kesehatannya, baik sehat rohani ataupun sehat jasmani, sehingga kita bisa menghadiri atau melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim dan muslimat, sebagai mukmin dan mukminat, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Lalu kita melaksanakan thalabul ilmi. Insyaallah haflah mubarakah ini akan membawa kepada kebahagiaan kita semua dunia, terutama kebahagiaan akhirat. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Minggu kemarin masih awal surat Al-Baqarah ya. Insyaallah walaupun hanya satu ayat atau satu kalimat, insyaallah kita dapat pahala yang sangat luar biasa. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna kemarin walaupun dianggap tuntas saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma itu asalnya itu ada antara mim dengan mim itu ada nun ya, huruf nun. Asalnya wamin ma, wamin jadi nun, kemudian diidghamkan jadi nunnya ngumpet, gak kelihatan, gak dibaca, jadi dibacanya mim sama mim.
Wa mimma, maka dalam artinya ada dari, ya, dari sebahagian. Kan artinya wa mimma dari sebagian. Karena ada min. Kalau menurut sebagian ulama, min itu kan ada macam-macam. Ada min ibtidaiyah, ada min bayaniyah, ada min tab'idiyah. Apa cina Bu? Min ibtidaiyah, min bayaniyah, min apa tadi? Tab'idiyah. Ya. Artinya min ibtidaiyah, artinya itu min di mana di awal kalimat. Seperti sirtu minal basroti ilal kufati. Dibayanglah. Sirtu sudah berjalan kaula minal basroti dari mulai negara Basroh. Itu minnya min ibtida, artinya min mulai. Kita start dari mana Pak? Pasti pakai awal min, ya. Minal basroti, minal kufati, sampai mana? Ilal kufah. Itu min ibtidaiyah. Yang kedua ayat yang disebut dengan min bayaniyah. Bin bayaniyah ini adalah fungsinya untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya yang kurang jelas. Maka ketika ada min, minnya ini min bayaniyah. Biasanya yaitu atau nyatane. Ya, itu biasanya kalau di tafsirnya. Yang ketiga ada min tab'idiyah. Nah, di sini yaitu min tab'idiyah. Wa mimma, asalna min ma. Jadi dari sebagian min tab'idiyah, ya. Wa mimma, dan dari sebahagian harta, gitu kan, rizki yang kami anugerahkan, gitu kan, ya, dari sebahagiannya. Kenapa pakai min di situ, min tab'idiyah, bukan mim yang lain? Karena di sini menjelaskan infak, Pak. Jadi infak di sini tidak begitu semuanya diselipkan. Tujuannya lil kafi anil isrofi. Allah menyatakan bahwa min dibacanya sebahagian dari rizki kalian, sebahagian dari harta kalian, gitu kan? Sebahagian dari rizki kalian ini harus diinfakkan. Berarti kalau perintahnya sebahagian, tidak boleh semuanya. Maka lil kafi anil isrofi ini supaya nyegah dari berlebihan. Yalah, kalau infak kita punya uang teh 20.000, nggak usah semuanya diinfakkan 20.000-nya. Ya mungkin berapa Bu 20.000? Kira-kira? Ya umpamanya lah kecilnya gitu 20.000, kita infakkan berapa? Ya rada mendingan 10.000 mah separohnya, ya. Gitu kan, separohnya lumayan. 5.000 juga sudah alhamdulillah. Biasanya kalau kenceleng lewat hari Jumat itu biasanya yang laku itu 2.000 ya. Ya, itu ada kunci kenceleng itu. Ada apa yang pegang kenceleng? Banyaknya berapa sih kenceleng di masjid ini? Banyaknya 2.000. Di madrasah ini banyaknya 2.000, gitu kan. Ini 2.000 ini ya lumayan, Ibu. Ini kebanyakannya. Jadi sudah alhamdulillah 10.000, 5.000 juga sudah alhamdulillah. Makanya tidak boleh apa? Tidak boleh semuanya. Kan istilah Bu, istilah ada infak, ada inpadnya di dalam tafsirul bayan. Ada infak, ada inpad. Kalau infak itu sebagian. Kalau infad pakai dal itu semuanya. Infad ini mah semuanya. Punya 10.000, saya mau sedekah, masukin 10.000. Punya 20.000, itunya 20.000, masukin 20.000. Itu israf namanya, ya.
Bagus sih bagus, tapi ya mungkin datang ke rumah anak kita minta jajan ya gitu kan. Umpamanya istri kita buat apa, beli kangkung, beli tempe, beli apa kan, itu kan harus semuanya yang namanya infak harus dibagi-bagi ya. Nah, wa mimma mim berarti itu hukumnya apa Ibu? Mim gun gunah udah jadinya aja gunah. Kan huruf gunah lazimah itu ada dua kata ahli qiraat juga. Pertama ada nun pakai tasdid, yang kedua mim pakai tasdid, disebutnya gunah lazimah ya. Wa mimma razaq, ro-nya rotaf tafim, ini meteng etung ini apa menghafal aja. Razaq qalqalah yang hurufnya itu yang 5, qaf, to, ba, jim, dal, itu huruf qalqalah. Razaqnahum, humnya yung ifa, hurufnya ifa berapa? 15. Apal 15 na? Pumi apa sok atuh itu. Dan yung jadi PR Bu, jadi PR ya, datang ke rumah teh balap sama anak kita gitu kan, udah hafal huruf apa, ini belum hafal mama, ini huruf apa, ikhfa, kemudian dibagi lagi ada ikhfa sapawi ya, ada ikhfa akrob, ada ikhfa abad, ada ikhfa ya, itu kayak bagi-bagi ikhfa abad berapa hurufnya, ikhfa akrob berapa hurufnya, terus dipraktekkan. Itu kan bagus kan ya. Nah, itu bagus. Jadi walaupun kita sudah belajar, nggak ada salahnya kita belajar lagi, cari manfaat, cari fahala. Yunfiqun berarti mad arid li sukun, mad panjang arid baru sukun mati. Pan mad arid disukun teh mad panjang arid baru sukun mati. Kalau dulu saya punya tetangga namanya itu sama. Siapa namanya? Mad arid disukun panjang teuing ya. Dipanggilnya teh mad aja gitu kan. Mad cenah. Lagi apa mad cenah? Siapa nya mad arid sukun. Bagus itu, nama itu harus dari Al-Qur'an. Maka nyokot dari apa? Dari tajwid gitu kan. Kan ada ngikut-ngikut orang Cianjur. Siapa namanya teh? Aang. Panjangna aang dar tahum amlam tung dirhum, nama panjang teuing saayat ku sorangan eta mah itunya. Dumeh urang Cianjur mah kitu sok disebut aang itu. Ikutan aang sana mah aang. Pondokna aang, kalau panjangna aang dar tahum amlam tung dirhum layo. Oh panjang teuing eta mah satu ayat Ibu, sok sanajan tina Al-Qur'an Ibu ya. Gitu. Mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya Ibu, artinya bahasa Indonesianya langsung siapa? Sok. Terkeras atau bunyi? Keras. Wa mimma. Sok terus. Sebagian rezeki ya, kepada mereka yunfikuna meninfakan. Kalau bahasa orang Bandungnya, bahasa orang Sundana, wa mimma sareng tina sapalihna rizqi ya. Rozaqnahum anu farantos ngarizkian kami ka aranjeun kabeh atanapi ka ieu jalma yungfikuna ngaarinpakeun ieu jalma kana ieu rizqi gitu tanya. Jadi karena sebahagian rizki anu didermakeun itu diinfakkeun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah buyah ayat masih menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu suka dan rajin mendermakan atau menginfakkan sebagian rizkinya yang Allah berikan kepada mereka, ya kan? Di sini rizki Ibu ya, rizki di sini kadang-kadang kita ini apa sih yang sebetulnya itu rizki dan harus seperti apa diinfaknya? Ini ada rizki.
Kalau rizki ini ar-rizqu fil lughati al-ata'u. Rizki itu menurut lugawi, ahli lugot, ahli bahasa, al-ata'u, kadar-kadar pemberian itu namanya rizki. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu disebutnya rizki. Allah memberikan uang itu rizki. Allah memberikan pekerjaan, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan anak, Allah memberikan siapa? Allah memberikan suami, Allah memberikan istri, Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu al-ato indal lugawi. Jadi kadar-kadar ini ada pemberian dari Allah, itu namanya rizki, ya. Nah, makanya kita jangan terpatok atau terpicu hanya rizki itu hanya uang. Ya, kalau punya uang kita merasakan mendapatkan rizki, kalau enggak punya uang kita tidak mendapat rizki. Padahal kalau kita dapat uang 1 miliar saja, umpamanya uang besar saja, kalau diberikan penyakit bisa habis tak uang. Ya, kita punya uang 100 juta. Tapi penyakitnya kita tumpak di kita. Ada ginjal, ada tumor, ada apa? Ya, mah dan lain sebagainya, komplit Bu ya. Setiap hari periksa, setiap bulan periksa dan sebagai donor darah dan sebagainya. Akhirnya itu rezeki yang dibentuk dengan rezeki materi itu akan habis. Makanya kita walaupun tidak punya rezeki bentuk materi, tapi Allah memberikan rezeki Alhamdulillah ibu sehat, alhamdulillah diberikan sehat. Ya bu, banyak uang tapi penyakit banyak, cik bu. Mending mana? Mending sehat tapi tidak punya uang. Sehat punya uang, sehat punya uangnya, sehat punya alhamdulillah bu. Kalau ibu jadi orang kaya, rumah di mana-mana tapi penyakit komplit, enak nggak? Enggak bu. Kenapa begini bu? Kalau orang kaya ini pasti sok silih sangka, orang kaya mah enaknya, banyak uang, banyak ini, banyak makanan. Ternyata kalau kita ngobrol dengan orang kaya, cukup susah juga orang kaya itu. Kenapa? Walaupun banyak uang saya ini, merokok tidak boleh sama dokter. Ya, merokok nggak boleh. Banyak daging yang makanan lemak-lemak sudah nggak boleh. Minum susu nggak boleh, minum kopi nggak boleh, ngerokok nggak boleh, dorok-dok nggak boleh. Semuanya nggak boleh itu, ya bu ya. Tapi uang banyak, enak gak kira-kira Mas Pur? Sekali ayeuna dirawat di oknamo belenyeng ke mana? Oh Singapura, Australia. Dan itu lagi di rumah sakit, lain di hotel. Ya, jadi nggak enak, mendingan kita aja kata ulama ya, apapun boleh walaupun banyak uang gitunya. Segala rupa mangga gitunya, pada tempe hayu, daging hayu ya kan, oncom hayu gitu kan, ngarokok siap, sehat, sehat, alhamdulillah. Makanya kita ini bentuk rezeki teh al-ato, setiap pemberian itu anggaplah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Yang kedua, wa fil urfi ma yuntafa'u bihi. Jadi yang disanggap rizki itu menurut ahli istilah ahli sunnah wal jamaah, ma yuntafa'u bihi al hayawan wa huwa tanawwalul halali wal harami. Jadi yang dianggap rizki itu, yang disebut dengan rizki itu segala sesuatu yang bisa dialap manfaat. Ya, apa saja yang bisa dialap manfaat oleh siapa? Oleh hewan, oleh hayawan, oleh kita sebagai manusia, hayawanunati kita, hayawan yang bisa berpikir. Nah, apapun yang bisa dialap manfaat itu rizki. Apa saja kira-kira? Yang besar motor bisa dialap manfaat, itu jelaskan rizki kita ya. Apa kita diberikan alat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa dialaf manfaat buat apa saja, itu termasuk rizki. Wa tanawwalul halali wal haram, dan caranya ada yang halal dan ada yang haram ya.
Bisa dialap manfaat, cuman mendapatkannya itu yang disebut dengan rizki menurut urfi itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, itu sebutnya rizki. Nah, menyangkut dengan ayat ini, wa mimma razaqnahum, dari sebahagian rizkimu. Tadi rizki itu yang bisa dapat halal dan haram. Nah, yang dimaksud dengan ayat di sini, yang diinfakkan ini yaitu khusus rizki yang didapatkan dari yang halal, tidak boleh yang haram. Kenapa? Karena infak ini punya apa? Infak ini strukturnya agak tinggi ya, infak ini. Karena di bawah infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, infak teh. Yang wajib disebutnya zakat, yang sunnah disebutnya sedekah. Ya, padahal sedekah infak eneh itu teh. Yang satu sedekah hukumnya sunnah, yang zakat hukumnya wajib. Makanya infak ini disebutkan. Infak apa sih infak? Wal muradu bihadal infaqi as-sarfu ila sabilil khairi fardhon kana au naflan. Jadi yang disebut dengan infak itu as-sarfun, ya, mengelola sesuatu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, itu dikelola, diberikan, dibagi-bagi ila sabilil khairi, yaitu harus di perjalanan yang khair, yang bagus. Ya, harus dikelolakan, diolah, diberikan, dibagikan di jalan yang bagus. Pardon kana, baik itu infak yang bentuknya wajib seperti zakat, ya, au naflan, atau infak yang hukumnya sunnah seperti sedekah biasa. Nah, ini dengan catatan, Bu, ya, dengan catatan infak ini harus pertama yang tadi, yang diinfakkannya harus yang halal. Yang menerima infaknya juga harus yang bagus, yang baik. Ya, umpama yang diinfakkannya harus yang halal, harus dapat dari dagang, jangan dapat dari korupsi, ya. Ibu korupsi 7 miliar, bangun masjid, ya, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun apa, itu nggak dapat apa-apa itu. Ulama bilang bagaikan ini, kita ini apa, berwudu, bersuci dengan air comberan. Sampai kapanpun tidak akan bersih, apalagi sah. Bersih juga kagak, apalagi sah. Ya, walaupun besar, banyak sumbangannya, luar biasa, bangun masjid, bangun pondok, bangun rumah yatim dan sebagainya, tapi yang dipakai membangunnya uang ini adalah uang yang haram. Itu tidak boleh. Ya, yang namanya infak ini tadi disebutkan tanawulil halal wal haram. Jadi rizki yang harus diinfakkan itu adalah rizki yang halal. Ya, jangan rizki yang haram. Jadi rezeki yang halal yang gimana? Ya, rezeki yang halal ya kalau jual beli pertama harus ada barangnya, harus ada uangnya. Harus ada ijab, harus ada qabul. Makanya kalau anak-anak itu yang bisa ijab qabul itu, kalau menurut ahli fikih itu, yang sah ijab qabul itu harus yang sudah baligh. Tapi kadang-kadang kita mah anak-anak juga disuruh apa, belanja. Ijab itu penyerahan, qabul itu apa? Menerima. Ketika kita menyerahkan uang, yang dagang harus menerima uang dan menyerahkan barang. Berarti enggak cukup dengan terima kasih. Ya. Kalau sunnah mah nuhun Pak, enggak cukup. Kalau bahasa Indonesia, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, jamunya. Enggak. Jadi kita ini harus ada ijab dan kalau yang ijab qabul kan nikah juga harus ada ijab ijab dari seorang wali, qabul dari seorang yang apa? Laki-laki.
Baru itu ayat pernikahan itu sah ya. Sah, ada ijab dan qabul. Nah, dalam jual beli kalau kita tidak termasuk riba itu, pertama jual belinya harus ada ijab dan harus ada barangnya. Jangan kita beli ikan di dalam kolam. Jangan kita beli munding atau kambing di dalam karung, ya. Kelihatannya kepalanya aja dan tanduknya besar. Ya. Kalau di dalam karung, karungnya di dalam air. Nih saya beli nih kambing saya nih besar. Oh iya, tanduknya juga besar ya. Jadi aja pas diangkat Ibu cuman tanduknya aja yang besar. Krempeng, kurus, begung gitu kan ya. Ini apa? Jadi terjadi kayak penipuan aja. Jadi salah seorang ini akan tidak menerima walaupun sudah ijab qabul. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, makanya diharamkan jual beli ini burung di atas ya. Terus ya beli manuk urang. Nanti teh kenari di mana? Tuh kehiber. Nah, itu nggak boleh. Ijab qabul di bawah, manuknya burungnya di atas. Itu nggak boleh ya. Atau menjual apa? Atau menjual apa aja yang di dalam tanah. Jalan tanah ini sok jual aja apa itu? Ubi. Jual ubi singkong, tapi kelihatannya cuman batangnya saja, dalamnya nggak kelihatan. Kita beli aja umpamanya tiga tangkal dibeli, ternyata pas dicabut, nggak adaan, kan kita rugi. Nah, Islam ini supaya jual beli transaksi apapun supaya tidak merasakan rugi dan dirugikan, untung dan diuntungkan, tidak merasakan itu, maka harus ada ijab qabul dan bahasa i'anatul thalibin mah nakden. Nakden itu adalah harus kenceng. Cek orang Jawa mah kenceng teh apa? Kenceng itu harus ada uang dengan barang teh mangga nyangakeun artosna nampi gitu kaditu. Nah, ngadoa mudah-mudahan sing barokah, sing manfaat, artosna sing barokah, ieu barangna sing manfaat, sing awet. Nah, gitu. Tah eta anu cocok mah amin baru urang teh pukah alias pisah jual belina gitu, Bu. Mun tiasa mah kitu nya nyanggakeun barangna nampi lamun basa Indonesia naon? Nih, saya serahkan uangnya dan terima barangnya, semoga bermanfaat. Ya, jangan begini. Ini boleh kerupuk berapa? 3. Oh iya, 3.000. Ya, makasih ya. Nah, udah selesai ya gitu. Itu makasih itu apa ijab qabul? Apa bukan? Ya, makasih. Makasihnya gitu. Kalau makasih capek ungkul hatar makasih. Jadi yang sebagusnya, yang sebaiknya supaya kita afdol gitu kan? Supaya kita afdol lebih baik kita ada ijab dan qabul. Terus online. Online. Saya ingat online sama ingat. Mas saya ingat online itu online sama orang mayarna ke mana gitu nya. Beli lotek gitu nya. Beli lotek kita bayarnya ke siapa gitu? Grabnya ke Grab. Belina urang ka saha? Berarti ijab qabulna jeung saha? Yang tukang ojek, tapi belina ke tukang lotek. Ya, ngambil lotek nanti tukang lotek, ari ijabna jeung saha? Tukang ojek. Nah, jadi jelas harus ada gitunya. Pantas ya orang ada satu negara gini di Malaysia ya. Malaysia lah kan bagaimana negara batur gini non tidak menerima karena cenah tidak sesuai syariat cenah gitunya. Berarti mungkin ikhtilaf ya, kajian-kajian orang-orang itu ikhtilaf. Mungkin ikhtilafnya kita ini sama siapa? Kalau online ya bayar ya. Online bayar berarti bayarnya ke tukang ya jeung tukang ojek urang mah gitu kan. Tukang ojek itu manfaat bukan makanan, jadi manfaat kayak seperti orang nyewa gitu kan, bukan beli itu mah. Jadi istilah kalau beli mah ada manfaat kan, bayar teh aya jasa lah ya, jasa gitu. Jasa tarik jasa. Kalau kendaraan itu kan jasa itunya, jasa. Jadi jasa itu boleh kita itu terima kasih atas
jasana gitu kan, terima kasih atas jasanya, bisa diantar dari sini ke sini, nih uangnya, berarti gitu jasa mah ya. Kalau makanan, saya senang makanan, beli kan sekarang mah bisa pesen lotek, itu dibayarna ku saha lotek teh? Ojeknya, ojekku itu dibayar teh ku Gojek gitu nya. Ku Gojek ari tukang lotek tah GoFood dari itu terus si tukang loteknya lotek. Ada tukang lotek di sini? Ada enggak? Ya, urang ganti ya tukang kultulan gitu ya. Ya mah yang enggak ada gitu, yang enggak ada gitu. Ini ayahnya. Ini lotek ini ya umpamanya gitu kan, umpama ya mah ini kan tukang lotek ini berarti ngajual Kak. Hah? Kak Gojek jualna. Siapa yang harus ijab kabul segitu aja gitu. Siapa yang harus ijab kabul? Kalau kita wakili mewakili siapa gitu. Itu ijab kabulnya siapa. Jadi orang beli lotek pesen ka mana? Pesenna ka GoFood nya, ka motor ya pesenanya. Iya, pesenna ka motor mungkin ka ditu belinanya. Beli heula ka ditu pangbelikeun gitu, pangbelikeun urang pesen berarti urang belum beli, berartinya kerek pesen nu jua anu kudu naon, anu kudu ijab kabul berarti nu meulina saha? Tukang ojek jeung itu tah, itu tukang ojek banyakeun, matak tukang ojekna kudu nu nyahoan. Yang tahu jual beli gitu, ijab kabul mang teh, ijab kabul terus beres ijab kabul ya atosnya nuhun gitu. Urang cukup sebab urang cuman pesen. Kalau ijab kabulnya itu gitu, kan beresnya. Ah itu. Jadi pentingnya dalam jual beli kita harus waspada, kita harus ada ijab dan kabul, harus ada ijab kabul begitu. Jadi harus ada terima kasih kalau umpam jasanya, jasa ojek jasanya itu. Nah itu Bu. Terus satu lagi biasanya di kampung seperti musim panen, biasanya suka ada pemborong, misalkan contoh ada sawah 100 rumah panen tapi sama pemborong dia bisa beli segitu tanpa ditimbang, tapi apa diteplak bisa dibeli dapat itu malah itu kadang tawar tapi belum tahu hasil barangnya sekian kilo atau sekian kilo gitu. Ya. Jadi kalau teplak meneplak itu ya catatannya pertama ada tapi di luar ketan ya. Lamun pare di luar ketan. Kalau ketan nggak boleh. Itu bukan makanan pokok. Kalau ketan. Ini pare biasa Bu ya. Pare biasa nih. Pare biasa ini ya nu biasa segon. Nah kalau di daerah Garut istilah segon Bu ya. Gitu. Nah kalau itu mah patokannya biduhuli sulur. Ya, patokannya biduhuli sulur. Jadi kalau sudah kelihatan apanya? Kelihatan apa? Sudah selamat dah misalnya. Kalau buah mah geus keanginan teh geus kuat. Ya, geus kuat teh keanginan. Contoh buah naon? Buah rambutan, buah apa, geus kuat we, ulah kembang keneh. Tak kalau kembang diteplakeun itu nggak boleh. Hukumnya ilmu fikih haram. Kalau masih kembang, jeruk masih kembang dikeplakeun, terus padi masih kene belum apa-apa gitunya. Belum jadi padi umpamanya baru malalangkrak udah diteplakin itu nggak boleh. Ya, tapi kalau sudah dohir, kumaha? Injon. Bukan. Ini mah diteplakeun. Supaya bundar. Kumaha, Bu? Ya, terus diambil manfaat. Kira-kira datang angin ge, Pak Ibu, datang angin ge tos tiasa ieu gitu nya. Tapi catatan itu menurut Imam Syafi'i adalah pare biasa. Bukan ketan, ya, bukan ketan karena ketan itu bukan makanan pokok teman. Jadi yang makanan pokok kalau diteplak itu nggak apa-apa diteplak, cuman supaya udah ini udah apa? Udah jadilah. Karena satu kali punya pengalaman. Tukang sipu yang punya padi itu, kita yang punya sawah itu punya pengalaman. Oh, sawah ini keluar segini, kalau bagus ini pasti segini gitu kan. Tapi harus ada manfaat. Nah, itu sudah bisa diinikan gitu kan. Jadi kalau jeruk yang kelihatan aja ya. Yang kelihatan itu yang sudah istilahnya yang sudah tidak diragukan lah.
geus galede, geus karingala mun karek sabulan 2 bulan deui teh geus beres gitu kan. Ya itu boleh-boleh saja, enggak apa, yaitu neplakeun tanpa dikilo itu kan, neplakeun barang tanpa dikilo asal sudah sidik jelas itu nggak apa-apa itu kan. Beda dengan lauk yang di bawah itu nggak boleh itunya, ikan itu kan, ikan di bawah air walaupun kelihatan itu tetap harus dikilo. Ikan mah tidak boleh diwang-wang, tidak boleh diwang-wang itu kan, sebab masih seolah-olah tertimbun dengan air. Jadi segala rupa, jadi yang tertimbun dengan air, dengan apa saja itu harus dibuktikan dengan timbangan. Kalau umpama bumbuahan yang di atas ini asal biduhuli sulur, artinya sudah kelihatan maslahatnya, tidak akan kena apa-apa, insya Allah. Jadi umpamanya teh ini nggak apa-apa, itunya nggak apa-apa. Jadi asal kelihatan sudah menghasilkan, tapi karek kembang mah nggak boleh, karek kembang. Hah? Apa? Antarodin. Iya, antarodin itu istilah satu sama lain harus siap gitunya, harus saling siap lah ya menerima apa yang terjadi gitu kan, ridho itunya. Jadi saling meridhoi bahwa siap, dan ini 100.000 umpama teh ya jadi ya berani 100.000 ya udah aja gitu, ijab qabul gitu. Ada lagi yang mirip-mirip seperti itu itu rizki ya, rizki. Jadi kita kalau diinfakkan, kalau semua ulangi lagi, rizki itu harus halal ya, catatan harus halal ya. Jadi banyak yang jual beli ini yang termasuk dengan jual beli yang haram. Seperti kita jual beli jual sarung. Padahal sarung ini ada yang sobek, yang sobeknya dipegang, yang dilihatkan yang bagus itu kan, nih barang bagus kok kenapa sih mang ini yang dipegang terus ini kan, padahal di sini ada yang ini, ada yang sedikit lah cacat lah, yang cacat ini bisa haram, jual beli ini bisa riba jual beli seperti itu. Jadi penipuan ya, jelasnya ini jual beli harus jelas. Allah jual apa yang di karung, di atasnya bagus, di bawahnya jelek, itu Rasulullah itu sampai nggak membentak beberapa penjual seperti itu, yang di atasnya jual bawangnya besar-besar, pas diginukan, bawangnya ke bawahnya kecil-kecil. Ini penipuan, nggak boleh lagi kita, nggak boleh. Terus menjual apa yang termasuk riba itu, menjual sesuatu yang dikilo, terus dia itu pakai air dulu, dicebor dulu. Hadisnya sudah jelas itu haram, ya. Seperti ibu jual apa yang supaya ulah layu gitu, kalau di kampung, kalau di daerah itu enteh tahu enteh. Nah ini ketika enteh mau dikilo ini, biasa orang ini pakai politik, dicebor heula, Bu. Cebor heula. Jadi di mana susut juga nantinya enggak akan ini dicacat oleh agama dan dibentak oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh dicebor heula. Kayak sapi lologan teh gitu nya, sapi dek dijual dek dikilo disuntik heula gitu, seperti itu. Hukumnya termasuk kana bab riba eta. Riba haram hukumnya, dan hasilnya juga tidak boleh diinfakkan hasilnya nanti ya gitu kan. Nah ini maka harus kita waspada. Razaqnahum, rizki itu ya, rizki itu selalu harus diinfakkan ke jalan yang bagus. Yang kedua, di samping bagus itu infak ini yang dilakukan orang-orang yang takwa ini, ila sabilil khair ya, kudu kita berinfak ini kepada urusan yang bagus, disebutnya infak ya. Jangan begini, ada acara ya mirip-mirip maksiat lah, mirip-mirip kemunkaran dan sebagainya itu kan. Ini mau apa istilahnya, mau bangun apalah bioskop, mau bangun apa mungkin nantinya, kita ini infak lah sedikit aja, bukan infak itu mah ya, bukan infak itu mah. Kita ngasih, ada orang yang suka mabok, yang mau kemana? Lah mau minum, tapi nggak punya uang. Ini aja lah, infak aja. Orang mau mabok kita sumbangin, infak itu mah bukan infak. Nah, yang disebut dengan infak itu as-sarfu ila sabil khair. Jadi memberikan sesuatu untuk kebaikan itu infak.
Kalau memberikan sesuatu uang sebesar apapun bukan untuk kebaikan, bukan infak namanya itu. Apa? Namanya orang itu membantu kepada kemaksiatan. Membantu kepada kemunkaran, ya. Kalau orang yang membantu kepada kemaksiatan, kata Rasulullah, itu sama saja dia yang maksiatnya. Bapak-bapak, wah kemana? Saya mau congkel itu tuh apa? Mau ngambil motor orang loh. Dari mana? Dari mana? Ini Pak bedognya. Nah kayak gitu. Ini Pak palunya. Kita modalin orang untuk maksiat, kita modalin orang untuk durhaka ya Bu ya. Itu sama dengan orangnya yang melakukan kita ini. Makanya kita ini kalau punya uang nih, uangnya halal, dapat kita kerja, dapat kita jualan, lalu ada orang yang minta-minta apa saja, ini harus ditelusuri dulu sebetulnya. Mau dipakai apa dan siapa yang disumbang oleh kita ini. Kalau untuk masjid, infak. Kalau untuk madrasah, infak. Kalau untuk kebaikan, infak. Sabilillah, infak. Yatim piatu, infak. Fakir miskin yang suka sholat, infak. Yang seharusnya mah itu fakir miskin yang suka sholat, carinya, ya. Itu infak. Dan itu ya orang-orang yang seperti pengamen, maka ada di setopan di sana. Kalau kamu menyumbang orang jalanan sama dengan menghancurkan nasib mereka. Jadi karena udah tahu kita ini minta-minta itu tidak boleh kata Rasul gitunya. Kalau kata Rasul. Makanya kalau seandainya nih kita bukan infak, berarti kalau tahu nih kalau kita ngasih kepada pengamen ini, si pengamen ini teh kalau dikasih uang kelihatan pakai minum, ya. Kita itu bukan infak kalau sudah tahu. Apa? Oh, tusuk sininya itu. Ya kadang-kadang orang itu ya sudah diberikan ini ajalah kita kasih, tapi kita doakan mudah-mudahan anak ini sing jadi anak-anak yang soleh gitu aja ya. Kalau kita punya uang gitu kan kasih, itu kan kalau jelas kita sudah tahu bahwa ini uang dari siapapun, dia itu nggak pernah dipakai bener lah gitunya, itu bukan infak. Karena infak ini nyalurkannya harus jelas. Harus jelas infak ini, saluran infak ini harus jelas. Berarti untuk kebaikan baru infak namanya gitu kan. Kalau infak kita pengen jelas, pengen kita disebut infak karena pahalanya infak sangat luar biasa. Nah kita ini harus jelas siapa yang dibelinya gitu kan. Ya udah jelas-jelas lah, ahli masjid sudah pada saroleh ya Pak ya, kita punya rezeki umpamanya teh ya, dilihat survei dari rumahnya kita ini harus dibantu nih, orang rajin ke masjid, ibu-ibu rajin sujud, rajin ibadah, ya itulah yang tepat kita infak ke situ ya. Oh ya mah ahli masjid mah udah pada karaya, cari orang yang mungkin belum ke masjid tapi dia ini suka ibadah, soleh, solihah, sumbang kita infak loh. Sambil kita ajak ke masjid, sambil kita ajak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu keuntungan ya, keuntungan membahagiakan orang yang suka beribadah kepada Allah. Maka zakat pun sebetulnya ada zakat ke fakir miskin, ada zakat ke kafir miskin mungkinnya gitunya, ke kafir miskin gitu. Yang harus mah fakir miskin Bu, fakir miskin ya. Itu Ibu. Nah, jadi itu menurutkan infak dan sedekah itu sama aja di bawahnya, dan zakat sama-sama. Dalam setiap tafsir dikatakan wa mimma razaqnahum, ini orang-orang yang bertakwa ini suka mendermakan sebagian rizkinya ya. Yang dimaksud mendermakan di sini, infak di sini, di bawahnya ada zakat, di bawahnya atau di dalamnya ada sedekah, infak dan zakat. Itulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adat atau penjelasan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang selalu mendermakan rezekinya, tapi sebagian. Kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, yuk kita kalau punya rezeki kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan ya. Kalau umpamanya zakat ini sudah ada nisabnya, kita keluarkan zakatnya. Karena waktunya Pak sudah nyampe Isya. Mudah-mudahan walaupun
sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Pahalanya ibu dan bapak di sini mendapatkan pahala yang besar, pulangnya sehat walafiat, hasil maksud dan tujuan semuanya, anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak kita jadi anak yang soleh, yang kan penerus agama, penerus bangsa. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas Royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la